Pipin Cake, Dadam S6B, Abi Hasan 86, Tuti Rahayu 9526, Alif Pratama P3E, Ambariko 1411, G-Box Error, Misel Sinaga 1136, Mr. Kenan JK, Obi Miftahul Hafid, Putra Deva K90, YT Kimi CRB, dan semua teman-teman rebahan yang ada di seluruh dunia. Sebuah film berjudul Abang Adik tahun 2025 akan menceritakan tentang dua orang imigran yang hidup jauh dari kata damai karena harus terus bersembunyi dari razia polisi yang memburu orang seperti mereka. Di tengah kerasnya hidup tanpa keluarga dan status keluarga negaraan, mereka malah tertimpa kasus pembunuhan yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Jadi, seperti apa kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Jangan lari! Hei! Lu gila? Lu mau cari mati gak? Berlatar di negeri Upin Ipin, kisah akan berfokus pada dua pria bersaudara yaitu abang yang mohon maaf tunarungu sekaligus tunawicara dan adik yang terlihat sangar namun berhati Hello Kitty. Mereka merupakan imigran tanpa identitas resmi yang selalu menjadi target razia polisi karena peraturan di negara manapun tidak memiliki KTP adalah sesuatu yang melanggar hukum. Tanpa sepengetahuan abang, adik diam-diam bekerja sama dengan calo yang bisa membuat kartu identitas palsu. Hal itu sangat laris di kalangan imigran agar bisa melindungi mereka dari tangkapan para polisi. Namun meski begitu, para polisi di sana tak pernah membiarkan transaksi seperti itu berjalan mulus. Jangan lari! Lu gila? Lu mau cari mati gak? Para imigran yang terkumpul diminta menunjuk kartu identitas serta akta kelahiran mereka masing-masing yang ketika tiba giliran si adik, ia pun menyerahkan kartu identitas palsu tersebut kepada si polisi yang cukup membuatnya aman sehingga diperbolehkan untuk langsung pergi. Adakah aku suruh kau cakap? Apa ni? Cepat! Setelah itu, adik menemui seorang warga Bangladesh untuk meminta komisi sebagai calo. Namun ternyata orang itulah yang sebelumnya melapor kepada polisi tentang razia tadi. Entah apa maksudnya, si calo langsung pergi begitu saja meninggalkannya. Setiap hari, abang bekerja sebagai buruh harian lepas membantu para pedagang di pasar. Sejak kecil, ia tidak pernah tahu siapa dan di mana orang tua kandungnya. Namun di mata para tetangga, abang dikenal sebagai sosok pekerja keras yang jujur dan suka berbagi dengan sesama penghuni kontrakan. Thank you. Sesampainya di kontrakan, abang menemukan surat cinta dari seorang gadis asal Myanmar yang juga tinggal di sana. Namun dengan kehidupan seperti ini, abang tak pernah memiliki pengalaman dengan gadis manapun karena tanpa kartu identitas, ia tak pernah bisa menabung di bank dan terpaksa harus menyimpan uang hasil kerjanya di dalam sebuah kaleng. Abang memasak telur rebus yang selalu menjadi menu favoritnya dengan sang adik. Setelah itu, ia tidur tanpa menunggu adiknya pulang. Karena yang penting, ia sudah menyiapkan makan malam untuk adik saat pulang nanti. Esok harinya abang dan adik bekerja ke pasar untuk memotong sayur seperti biasa. Yang di tengah pekerjaannya, abang melihat polisi hingga mengajak adik untuk kabur karena mulai khawatir akan ditangkap. Namun si adik menahannya agar tetap tenang karena jika terlihat panik, justru hal itu akan membuat polisi semakin curiga.
Dia bernama Jia, seorang pekerja sosial yang membantu para imigran mengurus kartu identitas di Kuala Lumpur. Saat ini, ia mendatangi beberapa imigran remaja di sebuah kos-kosan yang diketahui selalu memilih jalan bundir untuk menghindari buruan polisi, sehingga Jia lekas menasihati mereka bahwa hal itu bukanlah jalan keluar dari masalah. 但是死也是不能解决问题的吗？ Selain imigran di kosan itu, rupanya abang juga menaruh harapan pada Jia yang akan mengusahakan pembuatan kartu identitas untuk ia dan adiknya. Namun entah kenapa, adik tampak kurang suka dengan usaha yang Jia lakukan selama ini dan lebih memilih jalan pintas dengan membeli identitas palsu. 这个 form 你去帮我填一下啦。肚子饿，还有我回家吃饭。 Abang dan adik memiliki seorang tetangga yang sangat baik, kita sebut saja si Bibi. Sejak kecil, si Bibi lah yang selalu menjaga dan merawat mereka hingga dewasa seperti ini. Yang ketika mereka sedang makan bareng, si Bibi memberitahu bahwa ia akan pulang ke kampung halamannya di Thailand. Yang tentu membuat abang dan adik sedih, namun harus menghargai keputusan bibinya itu. 我想問你哋啲食咁麻咁正㗎？牛翼啲燒肉好貴啊！而家買咁少嘅。 Singkat cerita, abang mengajak gadis Myanmar jalan-jalan di pasar. Mereka mampir ke toko Serbat 35 dan mencoba pakaian yang mereka suka. Di mana abang, yang memang pria sejati, merasa mulai tertarik kepada si gadis itu. Namun dengan keterbatasan ini, abang sadar karena takut tak bisa membahagiakannya. Pakaian yang abang coba ternyata ia beli bukan untuk dirinya, melainkan untuk si adik yang sebentar lagi akan mewawancara di tempat kerja baru. Yang ketika adik menemukan sebuah syal di dalam kantong plastiknya, ia menanyakan untuk siapa syal tersebut. Di mana abang yang tak ingin terlihat menyukai seseorang, memilih tidak menjawab meski adik terus saja menggodanya. 你要上台就快一点哦，不然呢，到时候走了啊，什么都没有了的哦。妈的！ 你没有讲的话，拿去送给别人的啊！ Tak lama setelah tertidur, adik tiba-tiba menerima panggilan dari temannya tentang adanya razia imigran tanpa identitas di kontrakan mereka. Di mana ia yang sadar abang tak memiliki kartu identitas, langsung membangunkannya untuk meminta abang pergi saat itu juga. Bibi dan adik berhasil lolos dari pemeriksaan polisi imigran, sementara abang harus bersembunyi dari para polisi itu. Dalam pelariannya, abang melihat dua bocah laki-laki bersaudara yang seketika mengingatkannya pada ia dan si adik, dua anak yang sejak kecil hidup dalam pelarian polisi, padahal mereka tak pernah melakukan kejahatan apapun. Singkat cerita, abang dan adik pergi ke percetakan untuk membuat pas foto sebagai salah satu syarat pekerjaan. Meski hanya adik yang membutuhkannya, abang juga ikut membuat, barangkali suatu hari nanti ia akan memerlukannya. Oh, 你去抽烟了？ Sepulang dari percetakan, abang mendapati adiknya sedang dikejar oleh beberapa pria yang ternyata adalah para pembeli kartu identitas palsu yang belum mereka terima. Tanpa tahu masalah sebenarnya, abang langsung membabi buta menyerang para pria itu dan... Meski kecewa dengan apa yang telah dilakukan adik di belakang, abang tetap mengobati luka-lukanya dengan telaten. Yang setelah selesai mengobati luka si adik, abang mengeluarkan uang serta dokumen milik orang-orang yang membuat kartu identitas palsu lewat si adik, yang kemudian ia memintanya untuk mengembalikan semua uang itu kepada mereka, karena jika semua ini ketahuan, adik akan berurusan dengan para polisi imigran. Bukannya sadar, adik justru menganggap abang tak pernah mengerti apa yang selama ini ia lakukan. Ia akan tetap dengan jalan seperti ini meski abang sudah meminta Jia mengurus kartu identitas mereka. Sampai akhirnya ia pergi dari rumah saat itu juga.
Setelah kejadian itu, Abang pergi bekerja sendiri karena adik tak kunjung pulang selama beberapa malam. Abang mulai merasa bersalah dan terus mempertanyakan apakah cara menegur yang ia lakukan itu salah. Tak lama, Abang kedatangan si gadis Myanmar ke rumah untuk mengajaknya cari angin. Rupanya gadis itu memberitahu bahwa ia akan pulang ke negaranya esok hari, di mana pertemuan malam itu ternyata menjadi momen perpisahan sekaligus ungkapan perasaan. Karena selama ini, si gadis memang diam-diam menyukainya. Sadar jika apa yang dilakukannya memang salah, adik segera pulang ke rumah namun tidak menemukan abang di rumah. Yang setelah makan, ia pergi ke acara syukuran ulang tahun bibinya. Hingga tak lama, adik yang setelah sekian lama tak bertegur sapa dengan si abang, merasa lega saat melihat abang juga datang ke acara tersebut. Menyadari bahwa abang sudah tak lagi mendiamkannya, adik menerima kue pemberian abang dengan candaan. Sampai akhirnya malam itu keduanya saling menyadari kesalahan masing-masing dan menyadari jika mereka memang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan berat hati, abang hanya bisa melihat kepergian gadis Myanmar pujaannya tanpa sempat memberikan syal yang dulu ia beli untuk si gadis. Semesta seolah tak pernah memberinya kesempatan bahagia atas cinta dari seorang perempuan. Sementara adik yang baru bangun oleh suara ketukan pintu mendapati abang tidak ada di sampingnya. Ia yang masih mengantuk membuka pintu dan mendapati Jia yang membawa kabar bahwa adik bisa membuat kartu identitas asalkan datang ke kantor bersama ayahnya. Jia rupanya telah menemukan ayah kandung adik dengan susah payah. Di mana si ayah juga diketahui bersedia membantu si adik. 你瞧那条水去死了！ Meski bersedia membantu, adik tetap tak sudi menemui ayahnya sampai mengusir Jia dari rumah. Di mana Jia yang masih berusaha meyakinkannya justru membuat adik lepas kendali dengan menyeretnya ke arah pintu dengan kasar. Yang karena Jia masih saja membicarakan ayah adik saat akan pulang, tiba-tiba 你不要走上！你不要走上！你不要！ Ya, pukulan adik begitu kencang hingga membuat Jia terjatuh dan mengeluarkan darah. Sadar bahwa adik tak sengaja melakukan hal itu, ia pun merasa panik sekaligus bingung dengan apa yang harus ia lakukan saat ini. Sampai akhirnya, adik mencari abang untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Abang segera ke rumah untuk memastikan kondisi Jia saat ini. Hingga tak lama kemudian, abang kembali dengan membawa pakaian seadanya dengan maksud akan melarikan diri bersama adik ke tempat yang jauh sebelum semua itu diketahui oleh polisi. Di sepanjang jalan, abang terlihat bingung memikirkan apa yang harus dilakukannya saat ini. Karena cepat atau lambat, Jia pasti akan ditemukan oleh tetangga yang akan melaporkannya pada polisi. Ya, bahkan terlihat murung dan kehilangan nafsu makan. Di mana perjalanan jauh yang mereka tempuh itu akhirnya tiba di daerah pelosok. Hingga setelah malam tiba, mereka pun memutuskan untuk menginap di daerah itu. Saat sedang makan malam, adik menyadari bahwa sejak kecil ia selalu membuat masalah yang harus merepotkan abangnya itu. Ia meminta maaf dengan tulus pada abang yang selama ini selalu menjaganya. Di mana sepanjang malam itu, abang terlihat tetap terjaga karena terus memikirkan apa yang harus ia lakukan saat ini.
Singkat cerita, esok hari pun tiba, adik yang terbangun dari mimpi tentang masa kecil malah mendapati abang sudah tidak ada di sampingnya, di mana saat memeriksa keluar, ia juga tidak melihat sandalnya. Hal itu tentu membuat adik panik hingga langsung berlari, berharap abangnya itu belum pergi terlalu jauh. Rupanya, abang menyerahkan diri pada polisi dan mengaku sebagai pelaku atas kematian Jia yang ditemukan meninggal di kontrakannya itu, di mana kabar tersebut membuat si Bibi sangat terkejut seakan tidak percaya karena selama belasan tahun bersama, ia melihat abang dan Jia ini sangat akrab dan merasa jika abang adalah sosok yang sangat penyayang. Adik yang mengetahui hal itu dari berita langsung bergegas menuju ke kantor polisi untuk menemui abang. Yang setibanya di sana, ia langsung menanyakan mengapa abang melakukan semua ini. Abang memilih diam dan hanya meminta adik untuk menemui ayahnya agar bisa mendapat kartu identitas. Dengan penuh penyesalan, adik pulang ke rumah hingga terbayang-bayang kejadian saat itu, di mana ia akan mencoba mengajukan banding meskipun hal itu mustahil karena abang sudah mengakui juga polisi yang memiliki bukti sehingga memperkuat perbuatannya itu. 警方在死者的指甲内找到他的皮屑。之前的罗爷讲，你们会帮我们的哦。罗佑家里有事，今天不会来。 Kasus abang disiarkan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung sesuai hukum yang berlaku di sana. Sementara adik yang masih kesulitan mencari pengacara kini hanya bisa pasrah dan menyesal atas semua kesalahannya itu. Hari-hari di penjara, abang yang tanpa putus asa menolak makan seolah ingin mempercepat kematiannya. Yang ketika sedang melamun itulah, ia teringat bahwa ternyata ketika memeriksa kondisi Jia saat itu, Jia belum meninggal dan mungkin masih bisa diselamatkan. Namun karena panik mendengar suara ketukan pintu, abang justru membungkam mulut Jia agar tidak berteriak, yang tanpa sengaja membuat Jia maut saat itu juga. Karena abang tak pernah makan, petugas lapas mempertemukannya dengan seorang pastor untuk meminta agar abang menjalani sisa hidup dengan baik sebelum hari itu tiba. Namun mendengar semua nasihat itu, abang yang hidupnya sudah berat sejak kecil hanya bisa tersenyum getir. Kemudian ia menjelaskan bahwa mereka memiliki nasib dan lingkungan berbeda, di mana sejak kecil hidup tanpa identitas dan keluarga, sehingga ia yakin si pastor takkan pernah benar-benar memahaminya. 活着的时候就好好的活着。Selama tak ada abang di sisinya, kini adik menjadi sosok berbeda yang mulai meninggalkan gaya hidup liar dan mulai bekerja halal di beberapa tempat demi bertahan hidup. Ia belajar untuk hidup jujur seperti yang selalu dicontohkan abangnya selama ini. Sepulang bekerja, adik mampir ke rumah si Bibi dengan membawa kardus yang dimintanya karena sebentar lagi si Bibi akan pindah. Yang di sana Bibi memberikan sejumlah uang agar adik bisa segera menyewa pengacara. Namun adik menolak dan mengatakan akan mengusahakannya dengan uangnya sendiri. 你收翻佢。阿哥嘅事我揾律師做噶啦。有律師好幫咩？ 3 hari sebelum eksekusi, abang didatangi petugas yang menanyakan siapa yang ingin ia temui sebelum hari itu tiba. Dan meski terasa berat, abang meminta untuk dipertemukan dengan adik terlebih dahulu. Kedatangan adik yang mengenakan kemeja pemberian abang membuat kerinduannya selama ini terobati. Yang di sana, adik menanyakan kenapa abang begitu kurus dan di mana alat bantu dengar abang saat ini. Di mana abang menjawab jika alat bantu dengarnya rusak dan di sini ia tidak memerlukan alat tersebut.
Meski tak bisa mendengar apapun, adik tetap bercerita dengan bahasa isyarat bahwa kini ia rajin bekerja dan mulai meninggalkan pekerjaan ilegal sebagai calo. Kemudian, ia memberitahu bahwa Bibi akan pindah ke Thailand minggu depan, di mana semua cerita tersebut cukup membuat abang terhibur di hari-hari terakhirnya. Untuk yang terakhir kali, abang menyiapkan 2 butir telur rebus yang merupakan makanan kesukaan mereka sejak kecil. Di mana hal itu membuat adik tak bisa lagi menahan air mata penyesalan atas semua yang telah ia lakukan di masa lalu. Di mana pesan terakhir untuk si adik, si abang berharap adalah ingin adik melanjutkan hidup serta memiliki identitas resmi di tempat ini. Singkat cerita, adik memutuskan menemui ayah kandungnya sesuai dengan alamat yang dia temukan, bukan ingin berdamai, melainkan demi memenuhi keinginan terakhir abang yang meminta untuk membuat identitas resmi dan menjadi warga negara yang sah. Meski hidup sendiri, adik takkan pernah menyia-nyiakan pengorbanan yang abang berikan untuk masa depannya. Tamat ending yang sangat membagongkan.